Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami selaku khatib tidak lupa untuk mengingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketakwaan merupakan sebab dibukakannya pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sadar, kita paham bahwa hikmah penciptaan kita di bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan kalian jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini jamaah sekalian, masa atau waktu yang harusnya kita gunakan untuk menanam, memperbanyak amalan soleh agar supaya nantinya di akhirat kita bisa memanen kebaikan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jamaah sekalian, seorang hamba ketika di dunia dia perlu memperhatikan apa yang akan dia persiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bakal apa yang dia persiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, atau Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa, setiap orang dia memperhatikan, dia melihat bekal apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Maksudnya untuk hari kematiannya. Perhatikan jamaah sekalian, Allah katakan lighad, untuk hari esok. Ghadan dalam bahasa Arab itu bermakna hari setelah hari ini. Ini untuk menggambarkan bahwa kematian itu dekat. Kematian itu dekat. Maka bakal apa yang telah kita siapkan untuk hari kematian kita? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Ini bakal yang pertama. Wa tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap orang dia perhatikan, dia melihat, ingat-ingat lagi bakal apa yang telah dia persiapkan untuk hari kematiannya. Perhatikan di ayat ini Allah katakan lighad, untuk hari esok, yaitu untuk kematiannya. Karena kematian itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Mungkin besok atau mungkin sebentar lagi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat di ayat-ayat yang lainnya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah beribadah, maka kita perhatikan di antara ibadah yang bisa menjadi bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berinfak, bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan tentang ucapan orang-orang yang sudah meninggal,
Apa angan-angan mereka kalau seandainya mereka dihidupkan kembali? Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Min ma, ya, kalimat min di sini untuk menunjukkan bahwa infak sedekah yang kita berikan, yang kita keluarkan itu tidak semua dari harta kita, tapi sebagian saja. Infakkanlah sebagian dari harta kalian, harta yang telah kami rezekikan untuk kalian. Kemudian Allah katakan, min qablu ay ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan harta kalian, sedekahkan harta kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Kemudian salah seorang di antara kalian berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajlin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Ketika kematian sudah datang, barulah kalian berkata, wahai Rabbku, kalau seandainya engkau akhirkan ajalku barang sesaat, fa saddaqa, maka sungguh betul-betul aku akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku termasuk dari orang-orang yang melakukan amalan soleh. Perhatikan jamaah sekalian, apa angan-angan orang-orang yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa keinginan mereka? Mereka ingin agar supaya mereka dihidupkan barang sesaat, diakhirkan ajalnya barang sesaat. Untuk apa? Agar supaya mereka termasuk dari orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak. Maka bersedekah, berinfak di jalan Allah itu merupakan bekal terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jamaah sekalian, setelah kita mengetahui bahwa sedekah, infak yang kita berikan sebagian dari harta kita itu merupakan bekal terbaik untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, maka harta yang paling baiknya yang kita pilih. Harta yang paling baik yang kita pilih. Dan harta-harta yang kita anggap ini harta haram atau kita anggap ini syubhat, kemudian kita berikan, tidak, tapi kita infakkan harta yang paling baiknya. Allah katakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari thayyibatnya, dari harta-harta yang baiknya, ma kasabtum, harta-harta yang paling baik yang kalian lakukan, hasil dari jerih payah kalian. Kemudian ayat yang berikutnya Allah katakan, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, harta yang paling baik yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Kita punya sawah misalnya, ya, kita punya pohon ini, pohon itu, ya, kita punya ini dari harta tumbuh-tumbuhan kita atau tanaman kita atau ladang kita keluarkan, ya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun, dan jangan kalian memilih harta-harta yang buruk untuk kalian bersedekah dengannya. Walastum bi'akhidhihi, sementara kalian sendiri tidak mau mengambilnya, illa an tughmidu fihi, kecuali dalam keadaan mata kalian memandang, atau dalam keadaan kalian memandang sebelah mata. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersedekah. Sedekah sebagai bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sedekah yang kita berikan adalah sedekah dari harta yang terbaik. Ya, dari harta yang terbaiknya. Kemudian jamaah sekalian, hal yang berikutnya yang perlu kita ketahui untuk menumbuhkan semangat kita dalam bersedekah, bahwa apa saja yang kita sedekahkan, apa saja yang kita infakkan, maka itu akan berlipat ganda. Berlipat ganda. Harta yang kita berikan mungkin 1 sak semen, 2 sak semen, atau mungkin beberapa truk batu atau pasir, itu yang kita berikan, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan dengan pahala yang lebih banyak. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita berikan mungkin cuma 50.000, 100.000 karena Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan pahala yang lebih baik. Allah janjikan dalam firman-Nya tentang orang-orang yang bersedekah
Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, karena Allah, ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan yang lainnya. Ya, bukan karena mau cari suara, apalagi sekarang sudah dekat musim kampanye lagi. Ya, bukan karena mau cari suara, tidak. Fi sabilillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana perumpamaannya? Kama tali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maka orang yang berinfak karena Allah itu perumpamaannya seperti sebutir benih yang dia tanam, kemudian dari sebutir benih ini yang dia tanam tumbuh 7 ranting, 7 dahan. Setiap rantingnya ada 10 habbah, 10 benih yang baru. Artinya apa? Satu benih yang kita tanam akan menumbuhkan 700 benih berikutnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berinfak karena Allah. Setiap satu benih yang ditanamkan akan ada 700 kebaikan untuknya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini jamaah sekalian, kita bisa lihat bahwa orang-orang yang berinfak karena Allah walaupun itu sedikit, karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala untuknya. Allah akan lipat gandakan pahala untuknya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lagi pula jamaah sekalian, kalau kita ingat-ingat, kita renungkan kembali, ya, apa yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang kita upayakan dari ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan sebanding dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuk kita berupa surganya nanti. Maka di dunia ini kita mesti cerdas berpikir, mesti pandai dalam berpikir, pemberian apa, harta apa yang kita bisa jadikan investasi untuk kita di akhirat nanti. Makanya Allah janjikan untuk orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah, Allah katakan innal mustaddiqina wal mustaddiqat wa aqradullaha qardan hasana. Sesungguhnya orang-orang yang laki-laki perempuan yang mereka bersedekah, wa aqradullaha qardan hasana, dan mereka mau berinvestasi, ya, meminjamkan harta yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala, maksudnya berinvestasi, maka ada balasannya, yudha'afu lahum, maka akan dilipat gandakan pahala untuknya. Tadi ya, satu butir bisa menumbuhkan 700 butir berikutnya. Seperti kita menanam apa? Sebatang benih di sawah tadi akan tumbuh apa? Dari satu batang itu segenggam beras. Bagaimana kalau 1 hektar 2 hektar? Betul kan? Padahal di sini Allah katakan sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang mereka bersedekah, mereka berinvestasikan harta mereka, harta yang baik, yudha'afu lahum, maka akan dilipat gandakan pahala untuk mereka. Walahum ajrun karim, dan untuk mereka ada ajar, pahala yang sangat mulia. Maksudnya di sini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir ya, kita ibadah, ya kalau kita punya umur mungkin 65 tahun, masa baliknya kita 15 tahun, artinya kita cuma beribadah sekitar 50 tahun. Ya, 40 tahun artinya kita cuma beribadah sekitar 25 tahun. Ya kan? Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, maka Allah akan balas dengan apa? Surga yang kekal. Surga yang kekal. Demikian juga jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal yang lain dibanding surga. Selain surga, Allah menjanjikan hal yang lain untuk orang-orang yang mau beribadah ikhlas karena Allah, dan ternyata berinfak, bersedekah. Allah katakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang mau memberikan kebaikan, melakukan kebaikan, al-husna, maka untuk mereka al-husna, untuk mereka apa? Al-husna wa ziyadah, dan tambahan. Para ulama tafsir mengatakan al-husna di sini bermakna surga, sementara ziyadah di sini tambahan bermakna melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya? Jadi kalau kita ingat-ingat lagi, ya, kita hidup di sini sementara. Kita bakalan meninggal. Ya mungkin saja sebentar atau kapan.
maka apa yang akan kita persiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ibadah kita. Di antaranya apa? Berinfak, bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berinfak karena Allah, beribadah karena Allah, maka ada dua hal yang Allah janjikan. Apa itu? Surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Siapa sekarang di antara kita yang tidak rindu kepada, yang ketika dia rindu kepada kekasihnya, dia tidak mau melihat wajah kekasihnya? Tidak ada. Orang yang cinta kepada kekasihnya pasti ingin berjumpa dengan kekasihnya, melihat kekasihnya. Sama seperti kita. Kita cinta kepada Allah, maka kita pasti berharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ikhlas beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal alimul hakim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiq imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita simpulkan dari khutbah pertama kita tadi bahwa setiap hamba itu dicipta untuk beribadah. Dan setiap hamba pasti akan berjumpa dengan Rabb-Nya. Maka perlu kita perhatikan bekal apa yang telah kita persiapkan untuk kematian kita. Di antara bekal yang terbaik adalah berinfak, bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena setiap infak sedekah ikhlas karena Allah, Allah akan lipat gandakan dengan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Syaratnya mesti karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita membangun masjid misalnya, mendirikan masjid misalnya, Nabi SAW menjanjikan sesuatu yang besar juga. Apa kata Nabi SAW? Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Masya Allah. Satu sak semen yang kita berikan, satu truk pasir atau truk batu yang kita berikan, ternyata ketika ikhlas karena Allah, Allah ganti dengan membangunkan rumah untuk kita di surga nanti. Itu artinya apa? Jaminan untuk orang-orang yang berinfak karena Allah, surga untuknya. Maka kemudian yang terakhir yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian, ketika kita berinfak, maka jangan sekali-kali kita membatalkan, menghancurkan amalan ibadah kita ini. Ketika kita sudah berinfak, jangan sampai infak kita ini karena riya, ingin dipuji. Tidak, tapi mesti karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan untuk orang-orang yang berinfak agar supaya infak mereka diterima. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian, infak-infak kalian. Bagaimana caranya? Dengan menyebut-nyebutnya. Dibacakan misalnya hamba Allah 5 juta misalnya, tulisnya hamba Allah, tapi setelah itu dia bilang apa? Itu yang hamba Allah itu saya. Disebut-sebut dirinya, yang hamba Allah tadi 5 juta itu saya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, dan jangan dia mengganggu, memberikan gangguan kepada orang-orang yang sudah diberikan infak. Kamu itu kalau bukan karena saya kutolong ki, tidak mungkin seperti itu, jangan. Kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ingin dilihat. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, mereka tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Kemudian Allah katakan perumpamaan mereka, Allah sebutkan famathaluhu kamathali Safwan,
perumpamaan orang-orang yang berinfak karena ingin dipuji. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan batu licin, batu yang licin. Kama tali sofan, alih turab, di atas batu yang licin tersebut ada turab, ada tanah. Fa'asabahu wabilun, kemudian datang hujan yang sangat deras. Fatarakahu solda, kemudian hujan tersebut pun menghilangkan bekas-bekas tanah yang ada di atas batu tersebut. Artinya apa jamaah sekalian? Orang-orang yang berinfak karena ingin dilihat, ingin dipuji, ya, maka sedekah mereka, infak mereka akan hilang seperti tanah yang berada di atas batu, kemudian tanah tersebut ditimpa oleh hujan yang sangat deras. Kemudian jamaah sekalian, hal yang berikutnya yang perlu kita ketahui tentang bersedekah ini, tidak mengapa kalau seandainya dia bersedekah, ya, kemudian ya secara terang-terangan agar supaya orang-orang melihat, agar supaya orang-orang mengambil pelajaran, ini tidak mengapa selama dia bisa menjaga keikhlasannya. Tapi kalau seandainya dia bersembunyi-sembunyi dalam bersedekah, maka ini yang terbaiknya. Allah katakan, in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian terang-terangan dalam bersedekah, maka itu baik, agar supaya orang-orang bisa mengambil pelajaran, agar supaya orang-orang bisa mengambil teladan. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, dan jika seandainya kalian menyembunyikan sedekah kalian, hamba Allah sembunyi-sembunyi dia berikan, dan kalian berikan kepada orang-orang yang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itulah yang terbaik untuk kalian. Wa yukaffir ankum min sayiatikum, dan disebabkan sedekah tadi Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Maka ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang inti dari pembahasannya itu apa? Kita mesti cerdas dalam melihat apa yang telah kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah beribadah, dan ibadah yang dianjurkan di sini yaitu ibadah bersedekah. Dan ingat, mesti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Summa ilam rahimakallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka anta qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma thabbit qulubana, Allahumma thabbit qulubana, Allahumma thabbit qulubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Tahu lurus dan rapatkan sofnya, diisi sof-sof yang masih kosong. Allahu akbar, Allahu akbar kabir, alhamdulillahi katsir, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله أكبر. سبحانه سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سبحانه سبحانه. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانه 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 سبحانه. الله أكبر. الله أكبر. سبحانه سبحانه.